Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di podcast HC Insight KSI. Oke, pada kesempatan kali ini sudah hadir bintang tamu yang tentunya sahabat KSI mungkin sudah kenal semua ya. Oke, kita sapa saja. Selamat pagi Bu Cupi. Selamat pagi, hai Sobat KSI. Oke, Bu Cupi nama lengkapnya adalah Ibu Encup Martinawati ya. Ya. Nah, wah saya pernah dikerjain nih sama Bu Cupi. Beneran saya pernah dikerjain. Jadi ceritanya sahabat guys ini. Waktu itu saya pernah mau kirim email ya. Saya cari dong nama Cupi ya. Beberapa kali saya cari nggak ketemu-ketemu tuh. Akhirnya saya nanya ke teman, "Oh, kamu carinya Encup. Nama lengkapnya Encup Martinawati." Baru deh ketemu tuh nama emailnya. Itu nama panggilan, Pak. Oke. Berawal dari apa sih nama panggilannya? Kenapa bisa dipanggil Bu Cupi gitu? Oh gitu. Kalau saya boleh cerita nih dulu, Pak. Jadi sebelum saya bergabung ke PT KSI Ya. atau KIEK zaman dulu ya, Iya. Pak ya, sebelum kita berubah nama. Saya sempat bekerja di Hotel Permata waktu itu. Jadi, Dulu Hotel Permata itu adalah The Royal Krakatau ya? ya, sekarang Oke. sudah berubah nama menjadi Hotel The Royal Krakatau. Nah, sebenarnya dari awal juga nama saya tetap Encup yang saya pakai. Iya. Cuman waktu itu kan kita banyak investor asing ya, jadi lebih banyak tamu-tamu asing yang menginap di Hotel The Royal. Yes. Nah, mereka agak kesulitan untuk memanggil nama saya yang agak berbau-bau kedaerahan kental gitu. Jadi Iya. akhirnya kalau dulu, jadi teman-teman saya waktu teman-teman rekan kerja saya itu bilang di kita itu memang harus punya identitas yang unik, yang gampang diingat sama tamu. Oke. Gitu. Makanya ya udah kalau gitu kamu dipanggil aja nih karena kamu Encup, udah ditambahin lah di belakangnya itu huruf I. Jadi Sebenarnya bukan IPA tapi Y. oke. Ya, Y. Y. Jadi ya udah dulu waktu itu yang suka ngeledekin saya manggil nama Cupi itu teman saya Pak Diki dengan teman saya Mutiara dan Bu Mila dan Bu Mila ya. Oke. bilang ya udah daripada Encup, identitas unikmu Cupi aja. Cupi, oke. Betul. Jadi dari situlah kenapa saya dipanggil Cupi. Oke, akhirnya terjawab nih ya teman-teman semua yang sahabat KSI. Jadi ceritanya gitu. Dari Encup jadi Cupi itu ceritanya ya Bu ya, Betul. secara. Tapi nggak nyampe motong kambing lagi kan? Sebagai identitas aja, jadi Oke. kan kalau zaman dulu kita punya banyak tamu loyal ya Pak. Loyal tuh artinya begitu dia datang ke Stay. Cilegon, yang Repeater dia gitu. ingat adalah Hotel Permata waktu itu. Oke. Jadi dia hanya mengingat nama-nama atau teman-teman yang dia ingat. Oh, The Royal berarti Cupi. Oh, The Royal berarti Diki. Oh, The Royal berarti Pak Susaidi. Oke. Gitu. Jadi ketika ada tamu luar yang menginap di Cilegon atau stay di Cilegon, pilihan pertama mereka adalah The Betul, Royal The Krakatau. Krakatau. Luar biasa ya, The Royal Krakatau ya. Semangat. Oke, Bu Cupi, saya juga mau nanya-nanya nih. Bu Cupi itu udah berapa lama sih kerja di sini? Kalau tepatnya bergabung ke PT KIEK, Iya, dulu masih KIEK ya ya namanya. masih KIEK. Saya tuh awal masuk sebagai karyawati itu di hotel ya Pak, itu hampir sekitar berapa ya? 15 tahun saya di hotel. 15 tahun di hotel. Betul. Oke. Dan ditarik ke KIEK atau KSI, kalau sekarang kita bilang KSI, itu bergabung sekitar 8 tahun ini Pak. Oke, jadi sebetulnya lebih lamanya di hotel ya. Iya, betul. Hotelier banget nih teman-teman. Bu Cupi. Dan termasuk kalau nggak salah saya juga kan pernah dinas di hotel juga ya. Pernah ketemu Bu Cupi juga ya. Iya. Dulu waktu Nggak lama ketemu ya, saya Pak? itu Setahun nggak lama atau sih. ya? Setahun atau 2 tahun. Setahun atau 2 tahun lah. Nah itu sebagai apa tuh waktu ketemu saya di hotel tuh? Kalau untuk
divisi saya bekerja ya. Kalau dulu Pak, kita itu nggak pernah punya spesifikasi jabatan. Artinya ketika kita diterima di bagian reception, itu kita harus multi talent. Jadi semua pekerjaan harus kita bisa. Dari mulai operator menerima telepon, reservasi untuk menerima kamar, handle tamu check-in, mengantar tamu untuk bertugas sebagai concierge. Jadi itu kita harus punya semua. Dan kebetulan kalau saya pernah menjabat di situ semua, pernah jadi reception, pernah jadi reservasi, pernah jadi operator, pernah mencakup juga di concierge, terus pernah juga setahun pernah juga di bagian keuangan. Dan terakhir sebelum saya ditarik ke KIEK itu saya ada di bagian marketing Pak, di sales executive-nya. Berarti sudah banyak jabatan di hotel yang Bu Cupi itu pernah duduki gitu ya? Ya, pengalaman, multi talent dan multitasking gitu ya, bisa di semua area kerja gitu ya. Mudah-mudahan. Termasuk sekarang di sini Bu Cupi sebagai internal audit ya? Iya, betul. Jauh banget ya dari hotel jadi internal audit gitu ya. Luar biasa perjalanannya. Nanti kita kupas tuntas ya Bu Cupi ya. Oke. Di hotel kurang lebih hampir tadi 12 tahun ya? 12 tahun. Berarti udah hafal banget ya siklus kerja di hotel ya Bu Cupi. Nah, saya besok rencana mau healing nih Bu. Anak-anak sekarang kan lagi ngehits banget nih healing gitu kan. Nah, atau staycation. Bisa nggak sih saya ajak keluarga nih staycation di The Royal Krakatau dengan diskon yang lumayan nih lewat Bu Cupi nih? Wah, kalau sekarang nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Barangkali masih ada ininya lah gitu kan. Saya mau staycation nginep nih 2 hari di Royal. Nggak bisa Pak kalau sekarang. Iya, silakan hubungi marketingnya aja gitu. Betul. Ya. Aduh, oke deh, siap. Oke, yang berikutnya nih Bu Cupi. Bu Cupi 12 tahun di hotel dan sekarang sampai dengan hari ini itu kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun di KSI, di KIEK ya dulu ya. Tentunya banyak banget dong pengalaman yang sudah diambil ya, udah banyak makan asam garam ya. Kata tulus ya. Udah banyak sejarahnya, ceritanya lah ya gitu ya. Nah, sebetulnya antara bekerja di hotel atau bekerja di office itu lebih enak mana sih Bu? Kalau enak sih saya rasa sih, kalau buat saya ya Pak, pendapat saya pribadi, ketika saya bekerja di hotel dengan ketika saya bekerja di KIEK ataupun KSI, saya nggak bisa bilang mana yang lebih enak atau mana yang lebih saya sukai atau saya cintai ya Pak. Karena saya yang sekarang itu bentukan dari karakter saya yang dulu. Jadi mau tidak mau apapun yang ada di hotel, apapun yang ada di hotel, seperti apa hotel terhadap saya itu membentuk saya yang sekarang. Jadi artinya buat saya, baik itu di hotel, baik itu di KIEK ataupun KSI yang sekarang, itu buat saya sama. Saya mencintai mereka secara sama. Saya menyukai semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan secara sama dan berimbang. Jadi nggak ada yang lebihnya. Baik. Jadi Bu Cupi yang saat ini, yang sekarang itu adalah proses pembentukan dari sekian tahun yang lalu, sehingga setiap area kerja atau setiap tempat kerja itu punya tingkat kenyamanannya masing-masing dan juga tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya Bu Cupi ya. Seperti itulah gambarannya. Gimana kita bisa menyikapi dan menempatkan diri barangkali seperti itu ya. Betul Pak, hampir seperti itu. Sip. Terus Bu Cupi tinggal di mana sih sekarang? Kalau saya sekarang berdomisili di perumahan Metro Cilegon Pak. Metro Cilegon? Iya. Berarti deket dong dari rumah saya. Oh iya, Bapak di mana? Di Taman Cilegon Bu. Ya jarak sekitar 2 kilo lah, 2-3 kilo lah. Oh gitu. Iya, berarti boleh dong main Bu Cupi?
Oh, kalau sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Mohon maaf. Aduh, parah banget. Aduh, parah banget. Jadi nggak boleh nih saya main. Iya, nggak boleh, Pak. Lanjutin ya nih podcastnya nih. Oke, kita lanjutin aja ya. Nggak boleh tuh karena lagi ada anak, ada suami. Bukan, misalnya. ini Bukan juga. jam kerja, Pak. Jam kerja ya. Aduh, kalah saya. Oke, jam kerja waktunya kita kerja Bu Jupi ya. Nggak boleh kita keluyuran ya. Betul, Pak. Kita udah punya jam kerja di KS ini ya. Betul, betul. Masuk jam sekian, istirahat, pulang jam sekian. Ya. Gitu ya. Oke, luar biasa Bu Jupi. Mantap. Oke, yang berikutnya nih Bu Cupi. Jadi kalau tidak salah Bu Cupi ini beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu mengikuti training ya mengenai training fondasi audit internal yang diselenggarakan oleh YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Audit Sukovindo Jakarta nih. Barangkali bisa dijelaskan nih Bu Cupi. Yang pertama, apa sih yang menjadi fondasi audit internal dan sejarahnya seperti apa gitu Bu? Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit mengenai sejarah dari audit sendiri, Pak. Jadi aktivitas audit itu sudah ditemukan dari zaman Mesopotamia. Mesopotamia, oke. Oke. Ya, hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya tanda-tanda kecil di setiap angka yang diperkirakan sebagai transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada masa itu. Nah, seiring masa revolusi industri di Inggris, perusahaan-perusahaan tuh mulai mempekerjakan pemeriksa pencatatan keuangan, di mana aktivitas-aktivitas ini bisa dijadikan verifikasi catatan sebagai perbandingan angka-angka dalam dokumen tertentu. Oke, jadi pada saat masa atau tahapan revolusi industri itu banyak industri-industri yang di Inggris ataupun di Amerika itu kan sudah mulai menggeliat tuh. Nah, sehingga mereka memerlukan catatan-catatan dari sisi proses ataupun finance and accounting-nya gitu ya. Catatan tersebut harus dibuat dalam sebuah sistem gitu ya Bu ya. Ya, mulai betul. masuk ke sana ya pada revolusi industri itu ya Bu ya. Ya. Oke. Walaupun dalam bentuk catatan-catatan kecil, tetapi ini catatan-catatan ini bisa dijadikan sebagai data pertanggungjawaban atau controlling ya Pak, dari mungkin dari top manajemennya atau pemilik perusahaan atau apapun itu, sebagai controlling dari aktivitas investasi nih. Jadi jangan sampai apa yang mereka lakukan di proses investasi itu tidak terkontrol dan mengalami kerugian. Nah, aktivitas investasi itu menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas. Pertanggungjawaban yang jelas. Betul. Jadi mulai pada masa revolusi industri tahun berapa ya? Oke, nanti kita tulis di sini ya. Revolusi industri itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih tahun 90-an ya. 1900-an gitu maksudnya. Iya. Tahun 1900. Oke, nanti kita klarifikasi di sini ya. Oke, jadi pada saat itu sudah mulai walaupun mungkin catatannya belum dalam bentuk kertas ya barangkali ya. Ya, hanya catatan di dinding-dinding itu Pak kalau jadi kayak semacam catatan kaki gitu ya. Oke. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan industri itu semakin tersistem dengan baik barangkali ya sampai dengan saat ini ya. Iya, betul. Oke, baik. Itu mengenai sejarah audit ya, seperti itu ya. Terus kemudian nih Bu Cupi, saya juga mau nanya nih, sebetulnya definisi audit itu sendiri apa sih Bu? Kalau definisi audit itu ada 3 Pak kategorinya. Yang pertama itu pengumpulan dan penilaian bukti atas informasi secara sistematis. Oke. Yang kedua, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut
dengan kriteria yang lebih ditetapkan. Terus yang ketiga, dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan independen. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, jadi definisi audit itu adalah pengumpulan data dan penilaian informasi yang disusun secara sistematis yang digunakan bertujuan untuk melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang ada yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi yang independen. Penilaiannya sudah ada dan penilaian tersebut prosesnya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut ya. Luar biasa nih Bu Cupi. Nah, audit itu kan terdiri dari audit internal dan juga audit eksternal gitu ya Bu Cupi. Nah, bisa dijelaskan juga batasan-batasan atau perbandingan apa sih yang dimaksud dengan audit internal atau eksternal gitu Bu Cupi? Kalau secara general kita bisa bilang kalau untuk internal dan eksternal itu pasti di dalam dan di luar. Jadi internal itu lebih ke audit di dalam perusahaan dilakukan oleh karyawan itu kita sendiri gitu ya. Di divisi yang memang ada di situ. Ruang lingkupnya sudah jelas. Jadi lebih kecil. Terus periode waktunya juga ada. Terus pihak utama yang kita layani atau divisi yang mau kita lakukan juga sudah jelas. Jadi lebih kecil. Standarnya juga sudah ada. Fokus yang mau kita capai juga sudah ditentukan lebih kecil skupnya. Dan sudah jelas pelaksananya itu dari internal. Nah, kalau eksternal karena dia dari luar, jadi ini skupnya lebih luas Pak. Lebih luas lagi. Jadi betul, auditornya itu kita ambil dari lembaga yang memiliki standar yang standar internasional mungkin ya, yang lebih diakui. Ruang lingkupnya nggak cuma satu divisi, tapi dia bisa melebar ke 2 atau 3 divisi, tergantung dari keperluan dan tujuan dari audit itu sendiri. Lalu periode waktunya, kalau untuk yang internal itu biasa ring waktu mungkin sekitar 30 hari ya. Kita punya semacam apa ya Pak, mungkin standar kerja kali ya kalau internal. Tapi kalau untuk eksternal depend on dari maksud dan tujuan dari audit itu sendiri. Karena kan macam-macam ya audit itu ya. Audit itu ada audit keuangan, ada audit fraud, ada audit operasional. Jadi depend on dari tujuan audit itu sendiri. Dan kalau untuk standar atau referensi, kalau dari internal itu sudah jelas. Kalau untuk referensinya, biasa kita pakai peraturan yang memang berlaku di perusahaan. Kita update terus ya. Betul. Peraturannya ya. Dan kita hanya ambil dasarnya itu nggak terlalu spesifik ya. Maksudnya kalaupun kita mengambil dari undang-undang negara kita atau undang-undang hukum atau apapun itu, kita ambil tidak terlalu dalam. Tapi kalau untuk eksternal sendiri, referensinya mereka harus lebih kuat dari sisi semua perundangan Pak. Referensinya itu baik dari sisi perundangan, dari KUHP-nya, pokoknya semua yang mencakup dari materi audit atau tujuan dari audit itu sendiri. Wah, luar biasa nih pencerahan nih. Tapi sebelum lanjut ke materi, silahkan diminum dulu Bu Cupi. Iya. Saya lupa nawarin nih ya. Oke, jadi sekarang saya sudah tahu nih ya batasan-batasan dan juga perbandingan antara audit internal dan juga eksternal. Dimulai dari tujuan, ruang lingkup, keahlian yang dibutuhkan, periode waktu sampai dengan standar, fokus dan si pelaksananya itu sendiri ya Bu ya. Yang pelaksana itu kalau audit internal itu yang melakukan adalah karyawan di perusahaan itu sendiri. Dan kalau audit eksternal itu dilakukan oleh pihak ketiga seperti itu ya Bu Cupi. Betul. Oke. Nah, saya mau masuk lagi ke yang audit internal nih Bu. Tentunya kan karyawan yang melakukan audit atau sebagai auditor, dia kan harus memiliki keahlian atau kompetensinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah,
Mungkin pertanyaan saya nih ke Bu Cupi, kompetensi menjadi auditor internal itu apa sih? Sebenarnya sih Pak, kalau untuk kompetensi itu bisa diasah ya Pak, Ya. jadi melalui training. Cuma artinya gini, Apakah harus bisa bernyanyi? Apa? Soalnya Bu Cupi jago nyanyi nih teman-teman ya. maksudnya gini, kalau menurut saya tapi Ya, Pak, ya, nggak tahu tapi oke. kalau menurut orang lain, everybody can be setiap orang, semua orang itu bisa jadi auditor Oke. internal. Artinya siapapun itu. Yang penting dia punya kemauan untuk selalu ingin tahu. Kemauan. Oke. Terus punya kemampuan. Yang pertama itu dia bertanggung jawab dulu nih Pak. Oke. Jadi Kemauan jawab. disusul dengan kemampuan. Iya, kemampuan. Jadi dia bertanggung jawab. Berkomitmen juga perlu Pak. Berkomitmen. Jadi, artinya kalau namanya kita audit itu kan punya tingkat konfidensial tinggi. Jadi dia harus disiplin dan berkomitmen bahwa apapun yang menjadi temuan atau apapun ketidaksesuaian yang ada itu adalah rahasia, konfidensial. Makanya kita sebelum audit biasa kita buat fakta integritas dulu ya Bu Cupi ya. Betul. Di situ poin-poinnya tertuang ya. Menyangkut audit keuangan atau semua data-data perusahaan yang sifatnya memang tidak boleh keluar. Itu kita ada fakta integritas. Jadi itu hanya dilakukan sebagai pembanding ya Pak. Jadi bukan nanti kita keluarkan, tapi itu hanya sebagai referensi dan pembanding saja. Makanya jadi itulah guna dari fakta integritas itu. Jadi si auditing nggak perlu khawatir dia mengeluarkan data atau memberikan data ke auditor ya, karena sudah ada fakta integritas tadi ya Bu ya. Betul. Jadi kalau secara secara teori buku, jadi setiap auditor harus memiliki 7 sifat. 7 sifat. Ini menurut buku ya Pak. Kalau menurut saya sih general seperti itu ya. Mau disebutin 7-nya? Jadi dari 7 itu yang harus dimiliki auditor itu yang pertama tadi itu integritas. Siap. Yang kedua keingintahuan. Yang ketiga etika kerja nih. Masuk mungkin ke disiplin, komitmen kita memegang rahasia dan lain-lain di situ ya Pak. Terus yang keempatnya itu keingintahuan. Kalau keingintahuan itu seorang auditor tuh harus tidak langsung percaya. Jadi artinya tuh setiap informasi yang kita dapat itu akan selalu menimbulkan pertanyaan. Jadi itulah keingintahuan. Artinya tapi bukan kepo ya Pak. Bukan kepo ya. Betul. Jadi lebih ke arah ketika ada orang yang memberitahu sesuatu data, kita nggak percaya dulu gitu. Jadi selalu timbul pertanyaan baru, ketidakpercayaan itu. Jadi selama si auditi belum memberikan evidence dalam bentuk laporan atau apapun itu ya Bu ya. Betul. Walaupun dia memberikan laporan, tapi kalau auditor itu lebih cenderung ya itu ingin tahu, dia akan timbul pertanyaan baru. Di laporannya itu dicek kembali ya. Iya betul. Poin per poinnya gitu ya. Betul. Jadi terus yang kedua kreativitas. Kalau kreativitas itu kan kemampuan kita untuk mengeksplor si narasumber. Iya betul. Secara sengaja atau tidak sengaja kita memang harus punya kemampuan. Jadi nggak bisa nih misal saya audit ini Bu Cupi nanya, Pak Rivi ada nggak laporan mengenai katakanlah training gitu ya? Oh ini saya kasih laporannya, terus Bu Cupi langsung buka laporan terus tutup bukunya, evidence tercukupi? Tidak seperti itu ya Bu ya? Jadi dari semua evidence walaupun dia itu betul, benar seperti itulah keadaannya, akan selalu timbul pertanyaan baru, gitu. Keingintahuan lagi, kita coba lagi. Nah ini harus didukung dengan cara kita menggali si narasumber itu di bagian. Nah terus inisiatif namanya inisiatif sama lah dengan orang-orang lain. Kalau kita nggak dapat di satu sisi ya kita cari yang lain. Terus saja harus berinisiatif untuk tetap menggali, untuk tetap mencari, tapi dalam arti bukan yang kepo tadi ya. Iya betul. Dan yang terakhir itu fleksibel. Fleksibel itu artinya ketika kita dapat benturan, apa yang kita cari tidak dapat, atau ketika kita harus mencari sesuatu tapi kita dapat benturan, ya kita harus sesuaikan nih. Tiba-tiba kita dapat
suatu apa namanya aral gitu ya, berarti kita sesuaikan nih dia mau itu polanya seperti apa gitu. Kita ngikutin narasumbernya, dia maunya seperti apa, dia mau memberinya seberapa porsi, ya kita ikutin aja gitu. Jadi sifat fleksibel itu di bagian situnya. Jadi harus memiliki 7 keahlian tadi ya, luar biasa nih, menarik. Nah Bu Cupi, nih saya juga mau nanya nih, di setiap kita melakukan audit, melaksanakan audit, itu sebetulnya produk audit itu sendiri harus ada temuan dalam LHA atau yang namanya pelaksanaan audit itu lebih dari itu gitu? Sebenarnya gini Pak, ini yang pertama kalau saya dan beberapa rekan saya, senior saya gitu. Jadi mindset audit itu harus diperjelas dulu ke si auditi. Jadi audit itu narasumber yang mau kita audit, bahwa audit ini dilakukan bukan atas dasar mencari kesalahan. Jadi itu dulu poin nih. Pertamanya itu dulu ya. Poin pertama ini dulu gitu. Ini yang harus kita tekankan. Jadi supaya si audit itu tidak langsung defensif, karena selama ini kan mindset orang audit itu adalah ada kesalahan. Mencari-cari kesalahan. Gitu. Betul. Kalau nggak ada kesalahan, kalau nggak ada teman audit berarti nggak kerja. Berarti nggak kerja. Nah makanya itu. Atau makanya saya nanya nih yang memang nggak bisa bekerja gitu kan. Padahal mindset itu harusnya dirubah. Audit itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi kita ini mencari ketidaksesuaian saja. Ketidaksesuaian berarti bukan kesalahan ya Pak. Jadi bukan mencari kesalahan, kita tuh hanya mencari ketidaksesuaian aja. Tapi semasa itu memang sudah sesuai dengan prosedur, dengan peraturan yang berlaku, kalaupun kita lakukan audit dan tidak ada temuan, fine, tetap kita laporkan gitu loh Pak. Bukan berarti tim auditor nggak kerja gitu ya? Betul, bukan kalau nggak ada temuan nggak kerja gitu kesannya. Nilai ukur auditor itu dari banyaknya temuan, karena kadang-kadang ketika kita melakukan audit terus ada 5 temuan gitu ya Pak, ada 5 kerjanya temuan, hebat gitu ya? Hebat gitu, nggak seperti itu Pak, karena kadang-kadang sih temuannya itu jadi nggak berbobot gitu loh. Jadi kalaupun memang hanya kesalahan sedikit, kategorinya nggak fraud ya, bukan kecurangan, artinya gitu, masih dalam tingkat kewajaran. It's fine. Jadi kita hanya perlu memperbaiki dari sisi controllingnya aja. Betul, setuju. Jadi ini Bu, saya bukan mempermasalahkan si kesalahan atau tapi berbeda dengan audit fraud. Kalau fraud itu kecurangan Pak. Yang namanya kecurangan harus ada punishment, harus ada tindak lanjut, harus lebih detail, tapi tidak mengarah ke satu orang. Artinya sifat auditor sendiri itu adalah independen dan objektif. Jadi kita tidak pernah memihak. Jadi kita hanya mencari ketidaksesuaian. Ketika ada fraud, kita tidak membela siapapun. Kita independen, gitu loh. Kita tidak menjatuhkan orang itu, kita tidak menjatuhkan kinerjanya. Karena kalau misalnya ada kecurangan, itu yang terlibat pasti nggak cuma satu, pasti ada sistemnya yang kurang, proses kerja yang berjalan gitu ya. Kurang, betul. Dari atasannya mungkin itu melingkupi banyak hal. Tapi kalau itu yang proses kecurangan ya Pak, audit fraud kalau gitu. Fraud atau fraud, saya agak sedikit. Setidaknya kita sudah tercerahkan ya. Jadi yang namanya auditor itu penilaian kerjanya nggak mesti dari jumlah temuan yang didapatkan gitu kan. Kan selama ini ada tuh sebagian kecil lah dari kita yang menganggap auditor itu kerjanya nyari-nyari temuan gitu kan, nyari-nyari kesalahan gitu ya. Tapi ternyata sudah dapat pencerahan juga nih hari ini dari Bu Cupi bahwa yang namanya auditor, pelaksanaan audit itu sebetulnya mencari kesesuaian proses kerja dengan sistem prosedur yang berlaku di perusahaan. Memastikan bahwa itu memang sudah dilakukan, masih dilakukan, terus dilakukan. Seperti itu aja sih Pak. Sesuai dengan klausul-klausulnya juga ya? Iya, betul. Referensi, dasar prosedur, instruksi kerja. Hanya memastikan saja bahwa itu memang masih berjalan. Luar biasa, kita dapat banyak pencerahan nih hari ini dari Bu Cupi nih. Silahkan diminum lagi Bu Cupi. Iya, makasih. Aduh.
Bu Cupi nyaman ya di sebagai auditor ya, terlihat dari percakapan kita hari ini. Kalau secara ilmu Pak, secara ilmu saya belum sampai taraf mahir, belum. Tapi sedikit banyak saya mulai paham aja sih Pak. Gitu. Jadi kalaupun misalnya di kemudian hari saya tidak ada di situ lagi, atau katakanlah kita kan namanya karyawan itu kan pasti ada sistem rolling lah ya, rolling gitu kan. Buat saya semua ini pembelajaran aja, jadi dimanapun, kalau sekarang saya memang sedang dalam taraf belum sampai mahir Pak. Jangan sampai mahir aja. Nanti kalau Bu Cupi mahir nih ya, terus dia buka lembaga lembaga audit gitu ya, cukup support aja. Oke, sampai situ ya. Terus saya nanya apa lagi nih ya? Kayaknya semua sudah hampir terjawab sih ya pertanyaan saya. Luar biasanya Bu Cupi memberikan pencerahan kita pada hari ini. Kita jadi tahu nih, yang tadinya abu-abu jadi fix dijawab sama Bu Cupi. Luar biasa. Makasih ya Bu Cupi ya. Sama-sama Pak. Nanti ke depan boleh ya saya ngundang lagi? Boleh Pak. Insya Allah kalau saya bisa menjelaskan lebih banyak detail-detailnya. Sebenarnya banyak Pak dasar-dasar yang harus kita tahu ya. Nah itu, tapi ya itu tadi buat saya sih belum sampai tahap mahir lah. Iya. Cukup. Udah saya bilang jangan mahir-mahir lah. Nantinya buka lembaga audit Bu Cupi. Insya Allah saya pasti dengan senang hati berbagi pengalaman. Oke. Baik Bu Cupi, karena waktu juga nih yang membatasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini di podcast HC Insight KSI. Banyak ilmu tentunya yang bisa kita dapat, kita ambil dari hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Cupi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perusahaannya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Cupi atas waktunya. Jangan kapok, saya undang, saya buatin kopi lagi nanti Bu Cupi. Siap Pak Rifki. Oke, cukup sampai di sini sahabat KSI. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Cupi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.